berlangsung, quick count sudah masuk 84,23%. Kita masih menunggu sebenarnya real count yang nanti dari KPU ya. Betul. Tetapi ini sudah ada gambarannya, mungkin sudah ada reaksi, persiapan, seperti apa nih mungkin kalau dari Pak Saidi terlebih dahulu melihat hasil quick count-nya? Perlu dijelaskan bahwa untuk menang satu putaran kan ada dua syarat utama, 50% plus satu dan menang di 20 provinsi, minimal 20 provinsi. Yang kedua, quick count ini kan 82% itu maksudnya dari sampling yang ada, bukan dari jumlah TPS, supaya clear. Jadi sampling, quick count itu punya sampling yang umpamanya sekian, maka dari samplingnya itu sudah masuk 84,35% dari samplingnya. Jadi kita pasti semua sepakat bahwa menunggu real count dari KPU, cuma publik harus paham bahwa pengertian 84% ini adalah 84% dari sampling. Nah, dari sampling sendiri itu ada bisa bias terjadi karena samplingnya tidak tepat. Yang kedua adalah yang memasukkan data dari sampling, kan sampling itu ngambil data dari TPS. Ini kan tidak ada pihak ketiga yang mengecek apakah betul angka dari TPS itu dimasukkan. Jadi masih ada kemungkinan besar bias terjadi. Tapi ini indikator yang kita evaluasi. Tentunya semua tim 01, 02, 03 melihat ini, tapi real count juga sedang jalan. Nah sekarang real count KPU kan sekarang masih di bawah 10%, di bawah 10% yang masuk. Jadi kita tunggu saja. Mudah-mudahan di internal pasti juga mereka punya real count. Kita tunggu dan kita juga monitor semua di lapangan karena kita harus juga melihat, pasti timbul pertanyaan di publik, kenapa quick count ini hampir persis sama dengan survei itu kan, dan pelaku surveinya juga adalah yang melakukan quick count kan, itu kan menimbulkan pertanyaan. Tapi kan nanti akan terbukti semua dari real count, sehingga hampir semua paslon itu meminta saksinya, karena sekarang ini kan kertas suara itu lagi bergerak dari TPS menuju kelurahan dan kecamatan. Kira-kira lagi itu semua menuju, sehingga semua sekarang lagi sibuk untuk mengontak saksinya untuk memasukkan data. Kalau Mbak tadi lihat agak stagnan masuk tuh karena semua saksi sedang mengawal ke kotak suara dari TPS ke kelurahan. Jadi jadi ada tiga nanti quick count, hasil KPU dan hasil real count daripada masing-masing calon. Kira-kira kita tunggu itu. Jadi kita masih menunggu ya. Masih menunggu. Karena posisi saat ini adalah posisi dari hasil quick count ya untuk masyarakat. Nah, dari Mas Dede ini kan kalau dilihat dari hasil sementara saat ini quick count kan 02 unggul gitu ya di posisi saat ini. Seperti apa nih Anda juga menanggapi hasil quick count saat ini nih Mas Dede? Iya, pertama-tama saya harus disclaimer dulu bahwa kami sadar yang menentukan hasil nanti adalah hasil rekapitulasi dari KPU. Ya. Quick count ini merupakan indikator dari apa yang akan muncul di KPU nanti. Jadi ini adalah indikator gitu. Nah, kalau kita melihat ke indikatornya ini, kalau misalnya kita pertama-tama kita harus membahas secara teknis dulu ya. Sampling dari quick count ini adalah TPS-nya, bukan pemilihnya. Artinya dia mengambilnya itu jauh lebih akurat daripada survei pada umumnya. Makanya quick count itu kalau misalnya saya pernah ngobrol dengan beberapa surveyor ya, itu memiliki margin of error yang jauh lebih kecil daripada survei. Jadi quick count itu margin of errornya cuma 1%. Jadi apa yang ditampilkan di TV kita saat ini ya misalnya ya, angkanya sekian persen, maka margin of error 1%, artinya kemungkinan dia kalau nggak 1% di atas atau 1% di bawah, atau persis seperti angka yang ditampilkan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kita melihat lagi sekarang yang sudah dihitung oleh quick count itu sudah di atas 80%. Dan tentu saja buat kami ini adalah kabar baik ya. Dan kami percaya kalau sudah di atas 80%, maka tidak akan ada perubahan pola yang signifikan. Gitu, kalaupun berubah 1 atau 2% ya masih nggak apa-apa, karena di berbagai quick count kami sudah di atas 56%. Jadi bukan hanya di atas 50% ya. Di atas 56%. Sementara yang kami butuhkan itu adalah 50+1 untuk supaya kami tidak hanya memenangkan Pilpres ini, tapi juga memenangkannya dalam sekali putaran. Gitu. Jadi itu secara statistiknya ya, dan kami juga senang sekali bahwa ternyata metode kampanye dan sosialisasi kami ya, yang meminimalisir nyerang-menyerang ya, meminimalisir penebalan sekat antara pendukung paslon dan lain-lain,
itu berjalan efektif. Narasi-narasi kami juga narasi-narasi yang mengedepankan persatuan. Saya ingat betul waktu itu Pak Prabowo pernah mengatakan seperti ini, kita boleh saja berkompetisi sekarang, berkontestasi sekarang, tapi setelah ini apa? Kita akan menjadi mitra dalam pembangunan nasional. Makanya Pak Prabowo pernah mengatakan, kalau nanti saya menang, kompetitor saya paslon 1 dan paslon 3 beserta timnya itu akan saya rangkul. Kurang lebih seperti itu. Jadi buat kami ini adalah bukan hanya kemenangan Prabowo Gibran tapi juga kemenangan Indonesia secara umum. Jadi akan ada elaborasi begitu ya dan kolaborasi bersama ya. Nah, dari Ganjar Mahfud sendiri seperti apa nih, Mas Imam melihat ini? Data, karena memang kita nggak bisa menyimpulkan apapun ya, karena ini masih quick count. Tapi seperti apa respon, tanggapan begitu yang sudah Anda bisa lihat dari hasil quick count saat ini? Sesuai dengan aturan memang kami masih menunggu hasil real count dari KPU, itu yang paling dinantikan. Kemudian tadi Ketua TPN Pak Rashid juga menyampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh tim bahwa saat ini kami masih fokus untuk mengkolek data internal karena kami juga cukup banyak mendelegasikan saksi. Setidaknya 111% dari jumlah TPS gitu, jadi saksi kami cukup banyak dan belakangan memang kami mendapatkan banyak informasi dugaan kecurangan dan ini masih kami kurasi satu persatu, kami lihat dan kami juga kalau boleh mengulang tadi Pak Arsyad Rashid sampaikan jangan buru-buru untuk bersedih atau jangan buru-buru sebaliknya untuk merayakan karena ini semua masih dalam proses dan kita semua harus sabar melihat proses ini. Dan lebih dari itu dari awal Mas Ganjar sudah menekankan ini bukan soal menang kalah, ini soal perjuangan menegakkan nilai-nilai demokrasi, ini bukan soal meraih atau merebut kekuasaan semata dan kemenangan ini sejatinya memang harus dirayakan bersama. Tetapi memang belakangan agak sulit melihat hal-hal tersebut, misalnya kan beberapa hari terakhir sebelum pencoblosan kami juga mengirimkan surat ke Bawaslu soal Sirekap misalnya yang tidak terlalu perform dan seterusnya. Ada beberapa tugas-tugas penyelenggara pemilu yang juga kami kritisi dan ini hal-hal yang masih dikurasi oleh Kedeputian Hukum. Pada waktunya juga akan kami buka kepada publik hasil-hasil yang mungkin akan menjadi catatan atau pelajaran untuk kita semua. Tetapi pada dasarnya kami menghargai apa proses yang masih terjadi termasuk proses quick count. Ini kan sebuah model pendekatan demokrasi yang biasa dilakukan pada demokrasi maju. Tetapi semoga tidak ada anomali atau semoga ini bukan angka-angka anomali yang disajikan kepada publik. Nah, untuk membuktikannya justru butuh waktu. Kami akan berusaha berjuang dengan sehormat mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Sembari ini juga berjalan menunggu sampai final resultnya begitu ya dari KPU ya Pak Said Didu. Kalau tadi dibilang temuan-temuan begitu ya terkait mengenai hal-hal kecurangan dalam tanda kutip di pemilu ini, apakah juga saksi dari 01 ini pun juga sudah banyak nih laporan-laporan Pak Said Didu? Begini ya, di 01 sebenarnya dua kemenangan yang dikejar. Satu adalah kemenangan kuantitatif, itu menang sebagai presiden, dan kemenangan secara kualitatif. Kualitatif maksudnya begini, bahwa demokrasi ini harus diperbaiki, tidak boleh berjalan di atas nilai-nilai yang tidak demokratis, itu yang dikejar. Jadi perjuangannya dua-dua. Jadi 01 tetap akan berjuang dan sama mengumpulkan di bawah semua hal-hal yang tidak demokratis yang berlangsung sejak awal ini sampai sekarang sedang dikumpulkan sebagai alat uji untuk memperbaiki demokrasi. Karena saya yakin kalau hanya kemenangan dalam bentuk angka itu banyak sekali caranya untuk mencapai itu. Nah, tapi yang kita modalkan adalah mendapatkan angka dan memperbaiki kualitas demokrasi. Itulah amanat dari dari capres kita Anies Baswedan. Ini tim harus memperjuangkan dua hal, yaitu adalah nilai-nilai demokrasi yang harus kita perjuangkan. Jadi kalau dianggap tadi Mas Yudi keras, bukan keras sebenarnya. Itu adalah pertentangan antara nilai demokrasi yang diperjuangkan. Jadi bukan berarti ke pribadi apa segala, tapi ada nilai-nilai. Saya pikir selalu paslon 1 misalkan
kita harus membangun bangsa ini di atas etika dan moral. Itu maksudnya perjuangan kualitas demokrasi. Jadi bukan berarti menyerang itu. Jadi tapi kami tidak mau bersatu, tapi tidak beretika dan tidak bermoral. Tidak ada gunanya persatuan itu. Gitu. Itu kira-kira perbedaannya yang kita harus pahami gitu. Jadi persatuan di atas etika moral, kejujuran dan perubahan itu yang diinikan. Nah, kalau tidak dianggap macam bukan, itu adalah jalur perjuangan 01, kira-kira begitu. Oke, begitu ya. Tapi tetap juga mengawal dari suara, ini suara masyarakat sendiri. lagi dikumpulin terus semua, dan saya pikir mungkin suatu saat akan ketemu 03, 01 untuk kalau sama value-nya bahwa mereka akan ketemu untuk menyatukan hal-hal yang terjadi yang agak menyimpan dari demokrasi sebenarnya gitu. Oke. Kalau dari Mas Dede sendiri di 02 sendiri seperti apa? Kan walaupun posisinya unggul, tetapi kan peran untuk mengawal suara begitu ya, melihat adanya kejanggalan ataupun mungkin kecurangan pemilu juga harus ikut aktif juga gitu sebenarnya dengan tim pemenangan lainnya begitu Mas Dede. Iya, pada dasarnya filosofi dasar dari demokrasi itu adalah Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat sudah menyatakan pendapat, ya, menyampaikan aspirasinya, dan aspirasi tersebut kemudian ditangkap ya oleh quick count, dan inilah dia cerminan dari suara rakyat. Gitu. Apabila kemudian ada elit-elit ya untuk kepentingan elektoralnya mengatasnamakan suara rakyat, saya pikir tidak akan sekuat apa yang sudah disuarakan oleh rakyat ini. Inilah dia suara rakyat yang sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kami juga, yang hal keduanya, kami juga menemukan beberapa indikasi kecurangan. Artinya begini, kerja elektoral sudah selesai. Kerja elektoral sudah selesai, kini saatnya kita bersama-sama ya menjaga ruang-ruang demokrasi ini dari kecurangan-kecurangan tadi. Ya. Pihak paslon nomor 3 sedang menjaga itu, pihak paslon nomor 1 juga sedang menjaga itu, kami paslon nomor 2 juga sedang menjaga itu. Kami sudah menemukan indikasi-indikasi seperti yang di Boyolali misalnya ya, yang dimana di sana indikasi kecurangannya menguntungkan paslon nomor 3 misalnya. Atau misalnya ada pengerahan pendamping-pendamping desa, misalnya yang dimana di situ indikasi kecurangan yang menguntungkan paslon nomor 1 dan lain-lain. Tapi yang jelas kami juga sedang ibaratnya mendigest, mencerna potensi-potensi kecurangan atau indikasi-indikasi kecurangan tersebut ya, supaya kemudian kita bersama-sama lah ya, supaya kita membangun demokrasi ini supaya kedepannya lebih baik. Kalau dari Mas Imam sendiri melihatnya seperti apa sih? Apakah juga tim pemenangan paslon 03 juga berencana untuk memobilisasi relawan-relawan untuk mengawal juga demokrasi gitu ya? Sejauh ini seperti apa gitu pantauan di lapangan teman-teman dengan laporan-laporan yang terjadi gitu ya selama pemungutan suara hari ini? Betul, dan ini memang sudah kami persiapkan sejak awal, Mbak Maria, bahwa tidak akan mudah apa yang terjadi di lapangan. Pasti suasananya sangat ketat, sangat mungkin cukup menegangkan gitu. Ini sudah dipersiapkan sebenarnya, sudah disimulasikan bahkan. Dan tetapi frame-nya seperti yang Mas Ganjar bilang, ini perjuangan konstitusional. Ini bukan perjuangan di luar itu, jadi kami juga punya concern yang sama bahwa Indonesia harus tetap damai, asing harus bisa melihat kita cukup kondusif, kita tidak juga ingin merusak tatanan, tapi bahwa kita ingin memperbaiki situasi demokrasi, itu juga tidak pernah lepas dari nilai-nilai perjuangan kami. Dan belakangan kita punya cerita guru besar yang masih resah, teman-teman aktivis pro-demokrasi, aktivis anti korupsi, itu juga masih sangat resah. Itu tampaknya big picture-nya ada di situ juga. Jadi kalau bicara elektoral itu, bicara demokrasi, saya rasa nggak bisa parsial. Bisa jadi mungkin seperti yang disampaikan Mas Dede, mungkin ada benarnya bahwa sekarang suara masyarakat ada di situ, di angka itu, tetapi jangan-jangan masyarakat perlu diliterasi lebih banyak bahwa kita punya problem demokrasi yang kalau tidak kita perbaiki dari sekarang, dampaknya ini akan sangat berbahaya bagi kelangsungan masyarakat Indonesia di masa-masa mendatang. Anda mau menambahkan Pak Sajidu? Saya hanya menambahkan begini. Demokrasi tanpa landasan hukum yang kuat dan landasan etika dan moral yang kuat itu hanya penggiringan penggiringan rakyat kepada suatu jalur yang diinginkan oleh elit. Itu yang paling bahaya. Itu yang paling bahaya, jangan sampai terjadi. Kenapa? Struktur penduduk kita sangat
lebih 50% itu pendidikan SMP ke bawah. Dan ini sangat gampang digiring. Nah, yang kedua, itu sangat miskin. Itu paling gampang digiring. Saya pernah waktu Pak Habibie membuka tentang demokrasi 98, saya pernah nanya, Pak Habibie, kenapa kenapa demokrasi Indonesia nggak dibuka secara ini waktu 87, waktu saat itu mau pemilu. Saya anak muda, saya tanya Pak Habibie, kenapa saya harus milih Golkar? Dia bilang begini, demokrasi hanya bisa bagus apabila rakyat pendapatan per kapitanya saat itu $2.500 dan pendidikan rata-rata SMA. Itu pernyataan Pak Habibie ke saya. Nah, yang saya was-was adalah demokrasi yang tidak didapatkan. Itulah kenapa penting sekali etika dan moral, karena struktur pemilih kita adalah orang miskin dan pendidikan rendah. Jadi kalau elit, dan ini gampang sekali digiring, kalau elit meninggalkan etika moral, maka nanti hanya elit tertentu mempergunakan demokrasi, membungkus demokrasi untuk menggiring rakyat sesuai dengan keinginan elit. Itu yang paling bahaya. Di situ yang paling berbahaya. Itu yang paling berbahaya. Jadi kalau umpamanya orang menyatakan Amerika oke, karena pendidikannya tinggi, pendapatan pendidikannya tinggi, itu bisa. Tapi kalau di Indonesia orang miskin, pendidikan rendah, itu gampang sekali digiring. Itu yang kita ingin sama-sama bahwa itulah pentingnya, jauh lebih penting etika, moral, hukum, penegakan hukum itu terjadi. Nah itulah saya maklumi kegerahan para profesor, kegerahan ini bahwa ini ada penggiringan. Itu makanya saya katakan sekarang sangat saya setuju Vox Populi Vox Dei, tapi terhadap kualitas rakyat yang sudah tidak bisa digiring. Betul-betul pendapatnya dia. Gimana Mas Dede tentang penggiringan opini atau mengarah kepada salah satu begitu ya? Begini, mungkin Anda punya opini berbeda. Di iklim demokrasi yang sehat, aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas, bukan sebaliknya. Sehingga kami paham betul, ya, kami tidak akan pernah menganggap bahwa rakyat Indonesia masih bodoh. Kami tidak akan pernah menganggap rakyat Indonesia itu masih terbelakang. Kami nggak akan pernah menganggap bahwa rakyat Indonesia belum siap berdemokrasi. Yang kami lakukan adalah kami menggunakan bahasa mereka. Kami menangkap pesan-pesan yang menjadi concern mereka. Kami menggunakan gestur mereka supaya apa yang menjadi aspirasi itu bergeraknya betul-betul dari mereka. Dan ketika kami carikan solusinya, itu pun dengan bahasa dan gestur mereka. Sehingga apa yang kami sampaikan, apa yang menjadi program kami, bukan hanya mengena di hati mereka, tapi juga komunikasinya efektif. Gitu. Jadi saya pikir sangat tidak fair kalau kemudian elit mengatakan, ya, karena kemungkinan quick count-nya itu di bawah, mengatakan bahwa oh ya rakyat masih bodoh, rakyat masih terbelakang, rakyat nggak siap berdemokrasi yang berkualitas. Saya pikir itu sangat tidak fair, dan kalau saya menonton ini dari televisi ya sebagai rakyat biasa, mungkin hati saya akan agak sedikit tersayat ketika mendengar itu tadi ya. Jadi saya pikir ini bukan soal seorang profesor atau seorang tukang beling. Di alam demokrasi semuanya berdiri di tapak yang sejajar.